Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan untuk proyek dari mata kuliah workshop kecerdasan buatan. Di sini kami membuat sebuah sistem pakar diagnosa penyakit jantung dengan metode case-based reasoning atau CBR. Next. Nah, untuk nama anggota kelompok kami, untuk yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Siti Ayu Mutmainatin, NRP 3120 521001, dan Ramadhanita Putri Halim Pratama, NRP 3120 5210 19. Next. Selanjutnya untuk pengertian akan dijelaskan oleh Ramadhanita Putri. Saya persilahkan. Oke, pertama kita akan menjelaskan beberapa pengertiannya dulu. Yang pertama kita kenalan sama sistem pakar. Nah, sistem pakar itu apa sih? Sistem pakar adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang mengandung pengetahuan tertentu sehingga setiap orang dapat menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat spesifik. Nah, sistem pakar adalah suatu informasi yang berusaha mengadopsi pengetahuan dari manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah layaknya seorang pakar. Oleh sebab itu dinamai dengan sistem pakar. Nah, selanjutnya kenalan juga dengan metode yang kami gunakan dalam sistem ini yaitu case-based reasoning atau CBR. Nah, CBR ini salah satu metode yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Case-based reasoning adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan mengingat kejadian-kejadian yang sama atau sejenis, similar, yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian menggunakan pengetahuan atau informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang baru. Atau dengan kata lain, menyelesaikan masalah dengan mengadaptasi solusi-solusi yang pernah digunakan di masa lalu. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Mengapa kita membuat sistem ini? Jadi, penyakit jantung merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, maka harus segera diatasi sejak dini munculnya gejala. Kemajuan sistem pakar dapat mengatasi permasalahan ini yaitu dengan merancang sebuah sistem komputer berbasis web yang terintegrasi dengan database dan bahasa pemrograman seperti PHP MySQL, sehingga dapat membantu pasien jantung untuk mendiagnosa penyakit tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sistem pakar diagnosa penyakit jantung berbasis website. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi, apa sih sistem pakar diagnosa penyakit jantung itu? Implementasi sistem pakar diagnosa penyakit jantung yaitu sistem yang memberikan pertanyaan berupa gejala-gejala yang harus dijawab oleh pasien berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Lalu, sistem akan memberikan output berupa informasi penyakit jantung jenis apa yang dialaminya guna mendapat solusi dengan pengobatan maupun terapi. Dari hasil pengujian dan implementasi sistem pakar ini telah dapat mendiagnosa 6 jenis penyakit jantung, yaitu gagal jantung, heart valve disease, aritmia, perikarditis, penyakit jantung koroner, dan konstipasi. Setelah didiagnosa, maka akan dideteksi jenis penyakit dan solusi penanganannya. Oke, selanjutnya masuk ke metodologi. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Ayu. Silakan. Oke, selanjutnya ke metodologi. Di sini akan dijelaskan metodologi apa saja yang akan kami pakai untuk sistem ini. Dan yang pertama yaitu tahap-tahap yang ada dalam metode CBR. Dalam Richard dan Weber 2016, case-based reasoning ada 4 tahapan, yaitu meliputi yang pertama retrieve, kedua reuse, ketiga revise, dan yang terakhir yaitu retain. Next. Selanjutnya untuk representasi kasus,
Untuk langkah yang pertama dalam menggunakan CPR adalah terlebih dahulu menentukan bobot kriteria yang digunakan untuk setiap gejala penyakit. Ada representasi kasus di CPR untuk menentukan ini. Representasi kasus adalah bagian pendukung dari penalaran berbasis kasus. Tujuannya adalah untuk menggambarkan masalah, menggambarkan solusi, dan hasilnya adalah solusi dari masalah tersebut. Bobot dalam setiap kriteria penerapan untuk setiap gejala ditentukan berdasarkan kasus lama yang ditangani oleh dokter. Nah, pada representasi kasus yang ini, di sini dijelaskan pada sistem ini kita memasukkan jenis-jenis gejala, kemudian juga jenis penyakit. Nah, dari masing-masing gejala dari jenis penyakit tersebut memiliki bobot-bobot yang berbeda. Nah, bobot yang ada dalam setiap kriteria itu ditentukan berdasarkan kasus yang sudah ditangani oleh dokter. Next. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kemiripan dari kasus lama dengan kasus yang baru adalah dengan melakukan pencocokan setiap gejala-gejala kasus lama dengan yang baru. Misalkan apabila kasus lama 1 memiliki gejala sesak napas, kemudian kasus baru juga memiliki gejala sesak napas, maka akan memperoleh nilai 1, dan apabila gejala kasus lama tidak memiliki gejala yang sama dengan kasus yang baru, dengan kata lain, gejalanya berbeda, maka nilainya 0. Nah, pada representasi kasus ini, jika kita memasukkan gejala pada sistem dan gejala yang kita masukkan itu sama dengan kasus lama yang ada di pengaturan sistemnya, berarti untuk nilai dari gejala tersebut akan memiliki nilai 1, dan jika yang kita masukkan itu beda, nanti untuk nilainya adalah 0. Next. Selanjutnya yaitu proses dari tahap retrieve. Pada proses ini dilakukan pengelompokan gejala dan nilai bobot yang sama berdasarkan gejala-gejala pada kasus lama seperti pada langkah-langkah seperti di samping. Nah, pada tahap retrieve ini dilakukan pengelompokan dari gejala-gejala yang ada. Misalkan gejala pusing itu memiliki bobot 1, berarti itu dikelompokkan yang memiliki bobot 1. Dan selanjutnya untuk gejala berat badan menurun itu dengan bobot 3, gejala pingsan dengan bobot 3, gejala detak jantung dengan bobot 3, dan itu juga dikelompokkan menjadi satu kelompok. Next. Begitupun untuk gejala yang lainnya. Selanjutnya yaitu proses dari tahap reus. Pada proses ini dilakukan perhitungan kemiripan antara kasus lama dengan kasus baru seperti perhitungan di bawah ini. Nah, untuk rumus dari tahapan ini yaitu untuk mencari similarity atau itu sigma kemiripan 1 dikali weight atau bobot 1 ditambah sigma kemiripan 2 dikali weight atau bobot 2, begitupun seterusnya, per weight 1 ditambah weight 2, dan begitupun seterusnya sampai bobot yang ada di sistem itu selesai. Nah, sebagai contoh untuk similarity kasus baru, untuk kode 9, yaitu untuk sigma kemiripannya 1 dikali bobotnya 5, ditambah 0 dikali 5, ditambah 0 dikali 5, ditambah 1 dikali 5, ditambah 1 kali 1, ditambah 0 kali 3, ditambah 0 kali 3, ditambah 1 kali 5, ditambah 1 ditambah 3. Diper
dengan bobot yang ada di kode 09, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3, untuk hasilnya yaitu 0,54 atau 54%. Nah, untuk perhitungan kasus 2, untuk kemiripan kasus baru untuk kode 4, yaitu 1 dikali 5 ditambah 1 dikali 5 ditambah 1 kali 5 ditambah 1 kali 1 diper jumlah bobot yang ada di kode 04, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 1 atau sama dengan 100%. Untuk perhitungan kasus selanjutnya, yaitu kasus 3, untuk kemiripan kasus baru dengan kode 05, yaitu 0 kali 5 ditambah 0 kali 3 ditambah 1 kali 5 ditambah 0 kali 5 ditambah 1 kali 5 diper jumlah dari bobot 005, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, yaitu mendapatkan jumlah atau hasil 0,4 atau sama dengan 43%. Next. Nah, dari perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus baru memiliki nilai kemiripan tinggi adalah 1 atau 100%, yaitu pada kasus 2, maka dapat disimpulkan bahwa kasus baru tersebut merupakan gejala-gejala penyakit gangguan detak jantung atau aritmia dengan ID 04. Adapun solusi pengobatannya, yaitu makan secara teratur, sangat dianjurkan untuk mengurangi resiko timbulnya tukak lambung, serta istirahat yang cukup. Untuk menentukan kriteria kemiripan dapat lihat pada tabel 3 kriteria kemiripan, sehingga dapat disimpulkan hasil kriteria kemiripan dari ketiga kasus tersebut, yaitu untuk kasus yang pertama dengan kode penyakit P002, untuk nama penyakitnya yaitu heart valve disease, untuk presentase hasilnya yaitu 0,54, untuk kriteria kemiripan yaitu termasuk medium, dan kasus 2 yaitu dengan kode penyakit P003, untuk nama penyakit aritmia, untuk presentase hasilnya yaitu 1, untuk kriteria kemiripannya yaitu high. Selanjutnya untuk kasus 3 yaitu dengan kode penyakit P005, nama penyakitnya yaitu jantung koroner, untuk presentase hasilnya yaitu 0,43 dan kriteria kemiripannya termasuk low. Next. Selanjutnya yaitu proses dari tahap revis. Nah, pada tahap ini digunakan untuk meninjau solusi yang diusulkan, kemudian diuji dalam kasus nyata atau simulasi, dan jika perlu, lakukan perbaikan solusi agar sesuai dengan kasus baru. Next. Selanjutnya yaitu proses dari tahap retain. Pada tahap ini yaitu mengintegrasikan atau menyimpan kasus baru yang telah berhasil diperoleh solusi untuk digunakan nanti pada kasus yang serupa. Tetapi jika solusi baru gagal, maka jelaskan alasan kegagalan, perbaiki solusi yang digunakan, dan lakukan uji ulang yang melibatkan sejumlah langkah-langkah spesifik. Untuk selanjutnya yaitu desain sistem. Untuk desain sistemnya saya alihkan ke Ramadanita. Oke, terima kasih Ayu. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan cara kerja dari sistem pakar yang sudah kami buat. Nah, pertama, user akan diarahkan ke halaman home. Nah, halaman home di sini berisi tentang deskripsi dari sistem pakar sendiri, kemudian pengertian dari penyakit jantung, kemudian ada pentingnya menjaga kesehatan jantung, dan juga cara pencegahan menghindari penyakit jantung. Selanjutnya ada menu proses diagnosa. Di proses diagnosa, di sini kita disuruh untuk mengisi form dengan memasukkan beberapa data. Nah,
Lanjut ke menu informasi. Di menu informasi ini berisi tentang informasi gejala penyakit jantung. Di sini juga tertera gambar nyeri dada pada penderita gangguan jantung. Kemudian ada ciri gejala orang terkena penyakit jantung, ada beberapa dari 1 sampai 10 ini. Kemudian ada menu daftar penyakit. Nah, di sistem pakar yang sudah kami buat ini itu bisa mendiagnosa 6 penyakit jantung. Yang pertama ada gagal jantung, yaitu keadaan di mana jantung tidak bisa memasok aliran darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan berpotensi mematikan. Juga dicantumkan solusi apa yang harus penderita lakukan saat menderita penyakit tersebut. Yang kedua ada heart valve disease, yaitu keadaan di mana salah satu atau lebih katup jantung tidak bekerja dengan baik. Di sini juga tertera bagaimana solusinya. Yang ketiga ada aritmia. Aritmia yakni gangguan irama atau detak jantung. Detak jantung bisa lebih cepat, lebih lambat, atau tidak teratur. Yang keempat ada perikarditis, yaitu peradangan pada kantung jantung atau perikardium sehingga menimbulkan penimbunan cairan dan penebalan. Yang kelima ada penyakit jantung koroner, yakni penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh lapisan lemak atau kolesterol di dinding nadi. Dan yang terakhir ada konstipasi. Oke, selanjutnya saya akan di sini sebagai user baru yang akan mencari tahu penyakit apa sih yang saya derita, ya gitu. Nah, kita masuk ke menu proses diagnosa, kemudian menginputkan nama kita, misalnya Salim. Kemudian jenis kelamin laki-laki, kita inputkan juga umur, misal umurnya 35 tahun, alamatnya Surabaya, kemudian emailnya, nah kita daftar, klik daftar, kemudian akan diarahkan ke halaman form konsultasi. Nah, di sini pilih gejala yang dialami dengan cara mencentang gejala-gejala yang dialami oleh si Salim tersebut. Nah, misalnya detak jantung cepat, kemudian sesak napas, katup jantung tidak bekerja dengan baik, mungkin Salim juga merasa pusing, kemudian sulit untuk tidur juga. Nah, terus kita klik proses diagnosa. Nah, akan muncul halaman yaitu hasil diagnosa. Jadi Salim menderita penyakit perikarditis sebesar 49,95%. Salim juga menderita penyakit heart valve disease sebesar 26,90%. Nah, di sini juga dicantumkan pengertian dari penyakit yang diderita, kemudian solusi pengobatannya juga. Bagaimana Salim harus apa yang dilakukan oleh Salim kayak gitu. Nah, untuk pembuatan sistem pakar yang kami buat ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga untuk stylenya kita juga pakai CSS. Kemudian untuk animasinya kita pakai jQuery JavaScript. Dan seperti ini ada beberapa file dari PHP. Kemudian untuk database-nya sendiri kami menggunakan MySQL. Kita membuat database yang bernama Jantung CBR. Ada beberapa tabel juga untuk menyimpan data-data tersebut. Nah, itu saja yang dapat kami demokan. Oke, saya alihkan lagi ke Ayu. Silakan. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari proyek sistem yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.